3. Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini kembali lagi saya berada di Desa Kairane, Kecamatan Amabi Oeveto, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sebelah kiri saya ada Bapak Desa, ada Ketua BPD, dan juga ada Ketua Lembaga Adat yang nantinya mewakili masyarakat. Nah, pemirsa Suara Harapan, di Ngobrol Pintar Suara Harapan ini kita akan diskusi, kita akan bicara terkait isu-isu yang berkembang yang terjadi di Desa Kairane. Yang pertama, nanti sebentar Bapak Desa bisa memperkenalkan nama, habis itu BPD dan juga Ketua Lembaga Adat. Pak Desa bisa memperkenalkan nama terlebih dahulu, Pak Desa. Baik, perkenalkan, nama saya Alfonso Stevi, jabatan Kepala Desa Kairane, Kecamatan Amabi Oeveto, Kabupaten Kupang. Wah, Bapak BPD, Ketua, silahkan. Terima kasih. Nama saya Benjamin Foe, Ketua BPD Desa Kairane, Kecamatan Amabi Oeveto, Kabupaten Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak mewakili tokoh adat, Ketua tokoh adat, dan juga mewakili masyarakat. Jadi baik, selamat siang Suara Harapan. Ya. Kami sementara ada di Desa Kairane. Nama saya Hermes Manggoa, Ketua Lembaga Adat Desa Kairane. Oke. Bagaimana kabar Bapak bertiga? Baik. Kabar baik ya, Kabar baik. pemirsa. Sehat-sehat Kita juga. lagi kabar baik, kita lagi sehat-sehat. Ya, Bapak Desa terlebih dahulu, Bapak Desa. Desa Kairane ini dalam tanda petik masuk dalam desa tertinggal. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan atau indikator atau tolak ukur apa sehingga desa ini dikategorikan desa tertinggal? Dan yang kedua, bagaimana inovasi, kreativitas dari Desa Kairane untuk kalau bisa keluar dari desa tertinggal? Silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Terkait dengan indikator yang ada, kenapa Desa Kairane dikatakan desa tertinggal? Karena Desa Kairane itu luas wilayah itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Desa Kairane. Karena luas wilayah Desa Kairane itu 24 km persegi, sedangkan jumlah penduduk itu menurut data BPS dan data Dinas Dukcapil Kabupaten Kupang untuk Desa Kairane berjumlah 664 jiwa. Jadi jumlah penduduk itu tidak sebanding dengan luas wilayah. Jadi itu yang menjadi indikator bahwa Desa Kairane itu dikatakan desa tertinggal. Jadi motivasi bagi kami sebagai pemerintah desa atau kepala desa, saya sebagai kepala desa, yang menjadi motivasi itu adalah pertama itu pendapatan asli desa itu kalau bisa dinaikkan. Maksudnya itu indikator pertama untuk menaikkan keluar dari desa tertinggal ke desa berkembang. Pertama itu adalah pendapatan asli desa, pendapatan dari kehidupan masyarakat, pendapatan per kapita dari kehidupan masyarakat, dan indikator-indikator fasilitas pendukung lainnya. Contoh saja kata seperti sekolah lanjutan tingkat pertama, bahkan bisa juga SMA. Itu indikator yang nanti bisa. Langkah yang sudah diambil selama ini apa? Langkah untuk kami ambil di sini seperti tingkat kelahiran, minta maaf, tingkat kelahiran di Kairane ini sangat rendah sekali. Di bawah dari standar. Di tahun kemarin untuk tingkat kelahiran untuk Desa Kairane itu hanya 3 orang. Satu desa 3 orang? Satu desa 3 orang. Dan sampai dengan saat ini untuk Desa Kairane untuk kehamilan sampai dengan per April ini hanya 2 orang. 2 orang? 2 orang yang dalam taraf hamil atau mengandung. Berarti mesti itu tanda petik yang mesti Iya. didorong agar jadi berkembang. indikasi yang sangat
indikasi tingkat kelahiran itu yang sangat tidak mendukung untuk kita berubah ke desa desa tertinggal ke desa berkembang, karena luas wilayah kami tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Karena wilayah kami terlalu luas, sedangkan jumlah penduduk kami sangat kecil. Dan ada indeks desa membangun itu ada 5 indikator yang kami harus penuhi. Pertama itu kebutuhan pelayanan dasar, indeks pelayanan, dimensi pelayanan dasar. Kedua itu dimensi sosial. Ketiga itu dimensi ekonomi. Keempat itu dimensi pemerintahan. Kelima itu dimensi pembangunan. Itu menjadi 5 indikator supaya kami bisa keluar dari desa tertinggal ke desa berkembang. Dan ini terus diupayakan. Ini harus terus diupayakan. Diupayakan itu bukan saja kami sebagai pemerintah sendiri, tapi kita bersama-sama. Oke. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat itu dibutuhkan, diharapkan supaya bisa keluar dari zona tertinggal ke zona berkembang. Wow, kurang lebih seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Desa buat sedikit gambaran mengapa desa ini dikategorikan desa tertinggal, dan tentu pemerintah desa tidak tinggal diam, terus berusaha untuk keluar dari desa tertinggal seperti inovasi-inovasi yang tadi telah ditawarkan. Pak BPD, selamat siang. Selamat siang Pak. Bapak BPD. Tadi Pak Desa sudah memaparkan sedikit sampai desa ini seperti ini. Pengamatan sendiri dari Pak BPD terhadap metode pelayanan yang diterapkan oleh teman-teman aparat seperti apa sih? Terima kasih Bapak. Kalau pengamatan dari saya dengan anggota semua itu, pekerjaan di desa ini cukup baik. Cukup baik. Iya. Jadi kami minta supaya tahun-tahun berikut ini kita akan berkembang ke depan untuk kita membangun desa kami. Kerjasama untuk bisa keluar dari ketinggalan. Jadi baik-baik saja. Baik-baik saja Bapak. Oke. Tidak ada masalah Bapak. Tidak ada masalah. Kenapa sih sampai tidak ada masalah? Iya, karena kita punya kerjanya tidak tumpuk-tumpuk. Atau karena memang BPD yang tidak mau bekerja maksimal. Tidak ya, Tidak Pak. BPD kerja maksimal dan tentu kolaborasi bersama itu yang membuat tidak ada bentrokan di antara BPD dan pemerintah desa. Kurang lebih begitu kok Bapak? Tidak. Iya. Kurang lebih seperti begitu sih. Sejauh ini aman-aman saja. Aman-aman saja. Aman-aman saja. Nanti ke depan mau diaman-aman saja atau dibuat seperti apa? Kita mau buat untuk membangun. Oh ya, tujuannya untuk membangun. Iya, membangun. Bergandengan tangan ya. Bergandengan tangan. Oke, Bapak tokoh adat, ketua tokoh adat Desa Kairane. Tadi Pak Desa sudah sampaikan, Pak BPD sudah sampaikan. Pengamatan Bapak sendiri, Bapak pun pandangan terhadap dua pimpinan yang ada di wilayah Kairane seperti apa? Dong baik-baik kok atau seperti apa supaya membuktikan itu? Baik, terima kasih. Kalau menurut kami sebagai lembaga adat yang dibentuk itu pada bulan 6 tahun 2024. Tapi sebelum ada lembaga adat, tapi tokoh adat, tokoh masyarakat itu sudah ada. Dan menurut kami, pandangan kami, bahwa selama ini kebersamaan kami ada. Kebersamaan antara BPD dengan pemerintah ada. Jadi tidak ada hal yang memang tidak bisa diselesaikan. Semuanya itu terselesai. Dan sementara kami ada ini, untuk bekerja sama bersama pemerintah dengan BPD untuk sama-sama membangun desa ini. Karena tadi Bapak Kepala Desa bilang kami akan keluar dari desa tertinggal ke desa berkembang. Itu pun juga nanti kami akan sama-sama berusaha, kami sama-sama berbuat untuk bisa mendapatkan desa yang berkembang itu.
Dan memang ada hal-hal yang kecil yang belum diselesaikan oleh pemerintah dengan BPD. Tapi sementara ini kami semua berusaha untuk kalau dapat kami sama-sama selesaikan sudah supaya jangan ada gejolak di depan itu, ke depan. Hal-hal kecil tadi seperti apa? Seperti kebersihan lingkungan. Oh iya. Sedangkan masalah pendidikan kesehatan kami melihat itu sudah baik. Ya, karena salah satu indikator daripada indeks desa tertinggal ini adalah pendidikan dengan kesehatan. Tapi kami sudah melihat bahwa fasilitas dari pendidikan itu sudah siap, tenaga pengajar pun juga sudah siap, kesehatan pun juga sudah siap. Jadi setiap waktu, setiap kali kami rapat di kantor desa, yang kami omong itulah. Itu terus ditekan untuk kalau dapat kita keluar dari ini. Desa tertinggal ke desa berkembang. Ya, memang kami percaya bahwa wilayah kami luas. Sedangkan penduduknya itu kecil, sedikit. Jadi kami berusaha, sementara kami berbuat di depan sini, tapi yang di belakang sana kami tidak sampai karena memang wilayah luas. Jadi sementara ini kami pelan-pelan untuk memperbaiki itu. Dalam tempo tahun ini pasti kami berusaha untuk selesaikan. Dan kami dari lembaga adat sudah siap untuk membantu pemerintah dengan BPD. Karena menurut aturannya bahwa program kerja dari pemerintah dan BPD yang melaksanakan itu adalah kami, lembaga adat. Jadi kami siap untuk melaksanakan semua program yang ada di desa ini. Kami siap. Supaya kalau dapat ya kami keluar dari itu. Desa tertinggal ke desa berkembang sudah. Selama 6 bulan ke depan ini memang itu kami pakai komitmen bersama bahwa 6 bulan ke depan kita akan keluar dari itu. Masih ada pas? Saya kira pas dulu di sini. Pemirsa, kita telah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Desa, Pak Ketua BPD dan juga Ketua Lembaga Adat yang dipercayakan di Desa Kairane. Bagaimana mereka boleh, kuncinya adalah kolaborasi, kuncinya adalah kerjasama. Saat ini mereka menggumuli untuk keluar dari yang namanya ketertinggalan. Karena itu butuh peran dari semua stakeholder, dari masyarakat, dari pemerintah, bukan hanya pemerintah desa tapi pemerintah yang lebih di atas, baik kabupaten, provinsi, bahkan pusat, untuk membuka mata melihat pergumulan-pergumulan yang sementara ini dialami oleh saudara-saudara kita. Pak Desa, problem apa sih yang sampai dengan saat ini belum keluar dari masalah? Mungkin infrastruktur kah, atau air bersih kah, atau seperti apa yang sementara ini lagi diupaya maksimal sehingga para penonton, pembaca, pendengar, bahkan pemerintah yang ada di atas bisa melihat? Baik, jadi terkait dengan problem yang ada di desa itu, pertama itu fasilitas sarana prasarana. Di sini di depan kita ada jalan provinsi atau jalan kabupaten yang sampai dengan saat ini kita sudah melihat dan merasakan. Apabila ekonomi kita meningkat itu apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai. Tapi sampai dengan saat ini kita tahu bahwa ada efisiensi anggaran. Kita diminta supaya bersabar untuk mungkin kalau bisa tahun depan atau pada anggaran perubahan ini kalau bisa ya jalan kita, sarana infrastruktur jalan kita bisa dikerjakan. Karena masyarakat, penghasilan masyarakat mau seperti apa atau pekerjaan masyarakat seperti apa, tapi tanpa didukung dengan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang ada, katakanlah seperti jalan, berarti otomatis kita tidak bisa keluar dari desa tertinggal ke desa berkembang. Jadi, dan satu masalah lagi yang ada di sini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Hermas sebagai Ketua Lembaga Adat, betul adanya di sini kami
belum ada buat suatu peraturan desa terkait dengan perdes kewenangan. Kalau dalam hari-hari ke depan, di saat kita akan buat, dan itu akan membuat kita bisa merubah desa kami dari desa tertinggal ke desa berkembang. Karena indikasi-indikasi tadi, indikator-indikator yang ada di 5 indikator yang kami sebutkan tadi. Karena penunjang dari semua kan pertama itu kebutuhan dimensi dasar, dimensi sosial. Kalau dimensi kebutuhan dasar sudah semua terpenuhi. Kesehatan, pendidikan itu sudah terpenuhi. Sosial sangat tinggi, tetapi ekonomi dan pembangunan kami rasa sangat kurang. Masih di bawah. Masih di bawah. Itu yang sementara Itu yang menjadi diperjuangkan, indikator untuk diperjuangkan bersama-sama, bukan saja kami sebagai pemerintah atau BPD atau lembaga adat, tapi kami masyarakat desa Kairane seluruhnya. ya. Pas. Baik, itulah apa yang disampaikan oleh Pak Desa. Semoga ini menjadi atensi, perhatian khusus dari kita semua untuk mari kita sama-sama menopang, mendukung, memusatkan perhatian kita tertuju pada desa Kairane untuk keluar dari desa. Terima kasih Pak Desa, Pak BPD, Pak Ketua Lembaga Adat. Kami bisa tambah sedikit. Mau tambah apa silakan, Pak. Banyak juga, silakan. Ini kalau terkait, terima kasih juga. Ya. Kalau terkait dengan ini jalan, sementara ini dari pemerintah kabupaten ada minta untuk tempat pembuangan sampah dan tempat penguburan. Jadi kami minta kalau dapat jalan ini biar dari Fatukanutu sampai di tempat yang kami sudah siapkan. Desa ini telah menyediakan tempat. Ya, kami sudah menyediakan tempat dan dia pun apa namanya itu SK pelepasan pun juga kami sudah siapkan dan sudah ini. Tadi Pak Camat juga sempat tanya, saya bilang Bapak kami sudah siapkan, nanti 1-2 hari ke depan kami antar ke kecamatan bahkan ke kabupaten. Jadi kami minta kalau dapat, karena waktu dong ada survei itu bahwa jalan ini walaupun dari kabupaten, tapi ya kurang-kurangnya bulan April dan bulan Mei kalau dapat jalan ini bisa kerja supaya ke tempat itu pun juga bisa aksesnya bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua, lampu jalan ini pun juga karena dari pemerintah kabupaten bahwa sudah mereka pasang, hanya kami siapkan pulsa saja untuk tarik ke rumah ke depan. Jadi kalau memang itu jadi seperti itu, ya kami siap karena mendukung untuk terima itu. Pas, saya kira itu yang kami sampaikan. Perhatian dari tokoh adat mewakili masyarakat bahwa mereka telah memberikan lahan secara cuma-cuma atau secara cuma-cuma kepada pemerintah Kabupaten Kupang untuk adanya tempat pembuangan sampah tempat penguburan. Karena itu mereka tidak meminta apa-apa, mereka memberi dengan sukarela, tapi permintaan mereka adalah bagaimana bisa melihat infrastruktur sehingga menuju ke tempat yang tadi disampaikan itu boleh diakses atau dilalui dengan baik. Tentu juga dengan penerangan di area tersebut. Baik, terima kasih. Demikian ngobrol pintar di sore hari ini dari Desa Kairane. Saya Peter Donati, Kecamatan Amabi Orpito, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. God bless you.